Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rahmawati, NIM 206190117, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara atau observasi yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identitas sekolah dan visi serta misi sekolah. Identitas sekolah, SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman 28A Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Visi dan misi sekolah. Di SMPN Negeri 1 Jetis mempunyai visi dan misi. Visi di SMP Negeri 1 Jetis yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, produktif, berbudaya lingkungan, berdaya saing global, dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi di SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo yaitu yang pertama, mewujudkan insan yang cinta tanah air, beriman dan bertakwa. 2. Mewujudkan peserta didik yang terampil dan mampu berkarya. 3. Mewujudkan perilaku hidup sehat dan bersih. 4. Menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin yang akan saya paparkan yaitu tentang kultur dan manajemen sekolah serta perangkat perkantoran kependidikan. Di SMPN 1 Jetis terdapat kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya, yaitu yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Jetis fokus pada dua karakter, yaitu karakter keagamaan dan karakter sosial. Karakter keagamaan ini untuk membentuk karakter peserta didik baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan lingkungan sekitar. Karakter keagamaan lebih difokuskan pada pembentukan sikap dan tingkah laku peserta didik yang sesuai dengan tuntunan agama. Sedangkan karakter sosial yaitu untuk menanamkan kepribadian dan membangun nilai-nilai sosial kepada peserta didik seperti solidaritas, damai, demokratis, rela berkorban sehingga peserta didik mampu mencapai kedamaian di sekolah. Yang kedua yaitu literasi dan numerasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Sedangkan numerasi yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata ini, diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah SMP Negeri 1 Jetis dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Yang keempat yaitu sekolah riset. Sekolah riset merupakan ciri khas yang dibentuk di SMPN 1 Jetis, yaitu guna memberi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang penelitian dan bisa menghasilkan suatu karya ilmiah. Adapun gambaran sekolah riset yaitu bertujuan mengembangkan gaya pikir kritis, media inovasi teknologi tepat guna, dan mengikuti lomba karya ilmiah. Selanjutnya yaitu upaya-upaya pembinaan guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan yaitu dengan pemberian reward dan punishment. Pertama dalam bentuk reward, jadi untuk mereka yang berprestasi akan diberikan reward. Contoh dari reward dalam bentuk formal yaitu kenaikan pangkat, promosi jabatan, piagam atau piala guru yang berprestasi yang bersifat positif. Sedangkan punishment diberikan apabila petugas layanan memberikan kepuasan bagi penerima layanan. Selanjutnya, upaya-upaya pembinaan siswa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membina siswa terkait dengan karakter atau sikap dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan pembinaan siswa secara umum. Di SMP Negeri 1 Jetis,
Untuk membina siswa dalam kemampuan dan mengembangkan bakat anak, pihak sekolah memiliki beberapa program unggulan, di antaranya program ekstrakurikuler seperti ekstra pramuka, ekstra karya ilmiah, ekstra PMR, ekstra robotik, dan ekstra olahraga. Yang kedua yaitu pembinaan siswa dalam berorganisasi. Untuk dapat melakukan pembinaan siswa dalam berorganisasi, siswa dilatih dan dibina untuk menjadi pengurus OSIS, pengurus kelas, pengurus koperasi sekolah, dan pengurus UKS. Yang ketiga yaitu pembinaan siswa dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK. Pembinaan yang dilakukan oleh guru BK untuk membina, mendampingi, dan memberikan bimbingan terhadap siswa dalam hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan konsultasi terkait cita-cita atau masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat perkantoran kependidikan. Di dalam perangkat perkantoran kependidikan terdapat 3 perangkat, yaitu yang pertama, perangkat perkantoran di bidang administrasi kesiswaan, kedua, perangkat perkantoran di bidang administrasi kurikulum, dan yang ketiga, perangkat perkantoran di bidang administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perangkat perkantoran di bidang administrasi kesiswaan. Perangkat perkantoran di bidang administrasi kesiswaan di SMP Negeri 1 Jetis terdapat aktivitas kegiatan pencatatan peserta didik dari peserta didik mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Dalam sistem PBDB yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Jetis, yaitu menggunakan sistem online yang berpusat dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Adapun tahapan dalam melaksanakan sistem PBDB di SMP Negeri 1 Jetis, yaitu yang pertama, pengumuman pendaftaran peserta didik baru. 2. Pendaftaran peserta didik baru. 3. Seleksi peserta didik baru. 4. Pengumuman penerimaan peserta didik baru. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan tentang penerimaan peserta didik baru, SMP Negeri 1 Jetis melakukan sistem PBDB melalui 4 jalur pendaftaran, antara lain 1. Jalur zonasi. Artinya, pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, sistem zonasi PBDB SMP pada tahun 2021 ini menggunakan sistem zonasi kabupaten. Dan PBDB dari jalur zonasi ini mendapatkan kuota penerimaan siswa minimal 50%. Yang kedua yaitu jalur prestasi, yaitu setiap peserta didik yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi yaitu jalur PBDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Yang keempat yaitu jalur mutasi, yaitu perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Khusus pada saat pandemi COVID-19, di SMP Negeri 1 Jetis menambah jalur pendaftaran, yaitu jalur medis. Jalur medis adalah jalur yang digunakan untuk orang tua peserta didik yang terlibat sebagai tenaga medis dalam upaya penanganan COVID-19. 2. Perangkat perkantoran di bidang administrasi kurikulum. Sebelum pandemi, SMPN 1 Jetis Ponorogo menerapkan kurikulum K13 sesuai Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pelajaran pada kurikulum K13 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi, pada masa pandemi kurikulum yang diterapkan mengikuti peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya kurikulum khusus. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 719 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum yang menjadi ciri khas SMPN 1 Jetis adalah bermuatan tentang pendidikan karakter, keterampilan dalam literasi dan numerasi,
budaya adiwiyata, sekolah ramah anak, pendidikan anti korupsi, sekolah riset, dan kelas internasional. Tiga, perangkat perkantoran di bidang administrasi, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. SMP Negeri 1 Jetis mempunyai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama dengan pembinaan. Pembinaan di SMP Negeri 1 Jetis ini dilakukan dalam rangka meningkatkan etos kerja yang baik bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Pembinaan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, pengawas pembina, dan kepala sekolah. Yang kedua yaitu pelatihan atau workshop, yaitu yang dilakukan secara online maupun offline dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Yang ketiga yaitu pemberlakuan reward atau punishment. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerjanya. Reward diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi, memiliki dedikasi yang tinggi, sangat disiplin atau nilai positif lainnya. Sehingga hal ini memberikan motivasi dan tambahan semangat untuk terus berkarya dengan baik. Sedangkan punishment diberikan dalam upaya untuk mengurangi tindakan undiscipliner, perilaku yang kurang baik maupun hal-hal yang bersifat negatif lainnya.